semuanya, balik lagi dengan aku Fitri Gabriel. Tak kenal maka tak sayang, kenal maka sayang. Untuk itu supaya kita saling sayang, mohon di subscribe dulu. Udah kayak TV Sony gitu ya kan guys. Oke, aku tuh udah lama ya nggak ngevlog, hampir 3 bulan gitu, karena belakangannya aku sibuk banget. Aku belajar untuk persiapan ujian B2 aku, dan minggu kemarin aku baru saja ujian TLX B2. Jadi aku tuh ujian, karena bulan Agustus itu aku bakal mengikuti program Ausbildung, dan program Ausbildung ini aku ngambil keperawatan, dan salah satu syaratnya itu adalah sertifikat B2. Untuk itu aku benar-benar mempersiapkan ini, dan aku hampir nggak punya waktu untuk membuat video. Tapi setelah ini aku masih banyak sih interview dan aku mengurus berkas-berkas untuk program Ausbildung nanti. Setelah itu aku juga bikin plan B gitu, aku juga melamar BFD untuk jaga-jaga gitu. Makanya aku tuh kayak benar-benar sibuk banget, hampir gak ada waktu untuk ngevlog. Dan aku harap setelah semuanya beres, aku bisa rutin ngupload ke YouTube, membagikan informasi-informasi yang sekiranya bisa membantu dan bermanfaat buat kalian. So hari ini guys, aku mau sharing sama kalian bahwasannya aku sudah selesai melakukan anerkennung. Jadi untuk kalian yang belum tahu, anerkennung itu adalah proses penyetaraan. Jadi yang aku anerkennung itu adalah ijazah SMA aku. Ijazah SMA aku yang dari Indonesia diserahkan di Jerman setara dengan apa? Apakah ijazah aku yang di SMA itu layak untuk melanjutkan Ausbildung? Apakah ijazah aku bisa melanjutkan ke universitas? Dan bukan hanya ijazah doang sih yang bisa di-anerkennung. Kalau misalnya kamu kerja di Indonesia, contohnya kamu perawat, nah kamu harus di-anerkennung lagi, kamu setara dengan apa? Ya pokoknya kayak gitu. Dan hari ini aku mau sharing sama kalian proses-proses dan tahapan-tahapannya, karena ini nggak seribet yang kalian pikirkan, nggak seribet yang dibilang orang-orang. Dan aku akan kasih kalian gambaran tahap-tahap dan biayanya berapa aja. Langsung aja cekidot. Untuk kalian bisa melanjutkan proses anerkennung, yang pertama itu hal yang sangat-sangat penting adalah kalian menerjemahkan ijazah kalian ke dalam bahasa Jerman. Kalau misalnya kalian dari Indonesia sudah diterjemahkan, tentu itu bukan hal yang sulit lagi buat kalian. Kalian tidak perlu lagi menerjemahkannya di Jerman. Kebetulan kemarin kan aku berangkat itu ijazah aku nggak diterjemahin, jadinya aku nerjemahin ijazah aku tuh di Jerman. Ini hasilnya tuh kira-kira kayak gini, dan ada juga punte-puntenya di dalam. Terus nanti ijazah asli kalian tuh bakal ditempelin tuh di belakang kayak gini. Untuk biaya menerjemahkan jasa sendiri ya, ini di Jerman ya, kemarin aku menerjemahkan ini di Jerman sekitar 56 euroan lah, dan waktu itu 3 hari udah beres sih, nggak pakai lama, itu hasilnya langsung dikirim ke rumah. Setelah itu, setelah ijazahnya kalian terjemahin, kalian fotokopi semuanya, semua tanpa terkecuali satupun. Terus kalian bawa ke Rathaus untuk di Beglaubigung. Jadi di Beglaubigung itu kayak dikasih stempel gitu, kayak pengesahan gitu ya, maybe. Pokoknya namanya Beglaubigung gitulah. Dan untuk proses Beglaubigung itu kalian bawa ijazah asli kalian, itu untuk memastikan saja kalau misalnya ini asli gitu. Kalian bawa ijazah asli, kalian bawa ID atau paspor kalian, terus kalian siapkan uang sebanyak 7 euro. Murah banget. Oke, setelah semuanya siap, kalian sudah menerjemahkan, sudah kalian Beglaubigung di Rathaus. Setelah itu kalian siapkan lagi data-data seperti antrak. Nah, bagaimana cara mendapatkan antrak ini? Itu kalian bisa dapatkan di Linkstelle Bundesland kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian tinggal di Bundesland Niedersachsen, aku bakal bagikan linknya di bawah ini, dan aku bakal sharing bagaimana cara memperoleh antrak ini, bagaimana cara mendownload dan mengisinya. Ini. So, seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian tinggal di Bundesland Niedersachsen, kalian bisa langsung masuk ke Bildungsportal Niedersachsen yang ini. Seperti yang aku bilang tadi juga, aku bagikan linknya di bawah di kolom deskripsi. Nah, setelah itu kalian scroll lagi ke bawah. Kalian scroll terus. Kalian scroll. Nah, kalian baca yang ini. Wie kann ein Antrag gestellt werden? Setelah itu kalian klik. Nah, di sini kalian akan menemukan tulisan download yang di dalam kurung.
gitu. Nah, kalian baca semua dari nomor 1 sampai nomor 5 itu adalah syarat-syarat dokumen yang harus kalian penuhi untuk kalian bisa mengajukan Anerkennung. Di sini kalian bisa baca ada Meldebescenigung, ada identitas Nachweis kalian, ada Beglaubigung kalian, gitu. Ya. Genau, dan kalian download dan hasilnya tuh kayak gini. Ini dia formulirnya, kalian tinggal isi data-data pribadi kalian semuanya di dalam sekiranya yang perlu. Pokoknya kalian baca baik-baik, terus kalian isi nama kalian, tanggal lahir kalian, kewarganegaraan kalian, semuanya kalian isi dengan baik dan benar. Nah, semuanya kayak gini. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, kalian bisa nanya aku, nggak apa-apa. Nah, ini juga ditegaskan sekali lagi, dokumen apa yang dibutuhkan untuk proses Anerkennung adalah Lebenslauf, identitas Nachweis. Nah, semuanya kalian tinggal checking gitu. Terus yang kolom yang ketiga ini, kalian tidak perlu checklist, biarin aja kosong yang 3 ini. Ya, setelah itu kalian scroll lagi ke bawah. Yang untuk poin nomor 5 dan nomor 6 itu kalian checklist aja, kalian crossing atau checklist, terserah, itu sama aja. Setelah itu kalian tanda tangani, kalian cantumkan juga alamat dan tanggal gitu guys. Setelah beres semuanya, kalian tinggal print, kalian ya pokoknya kalian download dan kalian print. Itu gampang banget kan guys. Setelah itu kalian kirim ke alamat ini alamat yang tertera di atas, itu sudah disebutkan. Kalian masukkan ke dalam amplop dan kalian kirim ke alamatnya. Oke. Nah, setelah antrak itu kalian print, kalian tanda tangani. Sekarang kalian sediakan juga, terus yang kedua kalian sediakan Lebenslauf. Kalian tahu kan Lebenslauf itu apa? Lebenslauf itu adalah kayak CV gitu yang berisi foto kalian. Ntar aku tunjukin ya Lebenslauf aku tuh kayak gimana. Wait a minute. Lebenslaufnya tuh kayak gini, yang ada fotonya. Jadi Lebenslauf itu berisi data pribadi kalian, nama, adresnya, telepon, email, familiestand kalian, Gehörigkeit kalian, Indonesia, tanggal lahir kalian, Schule Ausbildung, terus nanti ini pekerjaan kalian, terus kemampuan kalian, Kenntnisse und Fähigkeiten, Kenntnisse yang lain, terus interesan atau hobi. Aku bikinnya sesimpel itu sih, nggak yang ribet-ribet banget. Setelah itu kalian sediakan juga Meldebescenigung. Apa itu Meldebescenigung? Itu adalah satu kertas yang kalian dapat ketika kalian pertama kali datang ke Jerman dan kalian mendaftar di Rathaus. Jadi dia tuh kayak gini. Bentar ya. Dan kalau kalian udah pernah tinggal di Jerman, kalian pasti udah punya lah ya. Nggak mungkin nggak punya. Oh, ya kayak gini. Itu kayak ya daftar kependudukan kalian lah di sini gitu. Oke, setelah semuanya itu udah siap, kalian masukkan ke dalam amplop tertutup, terus kalian kirim ke Stelle Anerkennungnya gitu. Kalau bisa ya kalian kirimnya itu per Anschreiben untuk memastikan bahwa dokumen itu aman, terlindungi dan nyampe ke tempat penerima dengan selamat. Per Anschreiben kalian garis bawahi. Dan nanti setelah 1 minggu kalian bakal dapat balasan ke email kalian. Itu apakah dokumen kalian itu masih ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahin. Dan kebetulan waktu itu puji Tuhan semuanya beres dan aku nggak perlu menambahi atau tidak ada yang kekurangan dokumen. Dan setelah beberapa minggu kemudian, itu pokoknya nggak nyampe 2 minggu deh, proses Anerkennung aku sudah selesai dan dikirim hasilnya ke rumah, dan aku bayar sebanyak 67 euro doang. Jadi yang aku dapat tuh kayak gini kemarin. Jadi ini hasilnya Anerkennung aku. Jadi jasa SMA aku itu guys setara dengan Erweiterter Sekunder Abschluss 1 gitu. Aku nggak tahu ya, karena hasilnya tuh bisa beda-beda tergantung Bundeslandnya. Dan ini jadi di sini dikatakan bahwa ijazah SMA aku yang dari Indonesia itu bisa aku pakai untuk melamar Ausbildung. Ya, genau. Di sini tuh bakal dijelasin bahwasannya ini ini bisa pakai tuh Ausbildung. Itu guys, gak ribet kan?
Sebenarnya kemarin aku sempat takut tahu, dan ini proses anak kandung itu yang bikin aku kayak stres banget, karena banyak orang yang bilang kalau proses anak kandung itu lama, bisa sampai 3-6 bulan gitu. Makanya kamu harus bikin jauh-jauh hari, karena kebetulan aku tuh nggak punya waktu ya, aku cuma punya sisa 3 bulan sebelum visa over aku selesai. Mati gue. Dan ternyata puji Tuhan banget, nggak nyampe 2 minggu semuanya selesai gitu guys, jadi gampang banget. Oke. So guys, itu dia proses anak kandung yang bisa aku bagikan sama kalian. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau melakukan proses anak kandung. Buat kalian yang mau melanjutkan Ausbildung di rumah sakit, kan haus, keperawatan atau apalah, ini benar-benar dibutuhkan banget, dan video ini cocok buat kamu. Tapi kalau bisa ya, kalau misalnya kamu nggak melamar di Ausbildung keperawatan, ini tetap bisa kalian anak kandung. Ijazah kalian tetap kalian anerkendung, karena kita nggak tahu loh ini bakal butuh untuk apa aja nanti, karena ini sangat penting banget gitu guys. Jadi itu dia video yang bisa aku bagikan. Terima kasih banyak udah nonton. Sekali lagi semoga bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa.